dia dalam kondisi yang tidak nyaman secara lahiriah, secara fisik, tetapi dia menciptakan sebuah lagu yang namanya Horacio Scofield, menciptakan sebuah lagu yang syairnya, tapi mungkin beberapa orang saya tahu ada yang tahu lagu ini, dia menciptakan lagu ini. Sewaktu hidupku tenang dan aman, ataupun susah menimpa, dimanapun Tuhan yang menuntun, nyamanlah jiwaku. Padahal sebenarnya itu sedang ada masalah. Waktu dia menciptakan lagu itu, orang ini sedang ada masalah besar. Tetapi dia berkata nyamalah Tuhan. Kenapa? Karena dia mendapatkan rahasia. Kenyamanan yang dimaksudkan bukan kenyamanan fasilitas yang ada di sekitar, tetapi kenyamanan yang ada Yesus di hati. Amin.
Lagu ini adalah lagu sebagai perenungan kita bahwa bersama Tuhan kita boleh melewati semuanya. Di dalam Tuhan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita menaikkan satu pujian. Kau berfirman, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kubagukan kasih setiamu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya bahwa Engkau pemelihara hidup kami. Kalau kami ada pada saat ini sebagaimana adanya, itu karena kemurahan Tuhan. Dan kami tidak bisa membalas sesuatu apapun apa yang Engkau sudah kerjakan dalam hidup kami, selain daripada kami duduk diam di hadapan Tuhan dan kami taat dan setia untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semua kami yang hadir pada sore hari ini ya Tuhan, mampukan kami dengan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus. Berikan kepada kami telinga sebagai seorang murid, supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan berikan kepada kami hati sebagai seorang hamba, yang selalu siap untuk menerima dan melakukan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, hati kami sudah siap untuk mendengar. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu. Shalom. Senang sekali saya ketemu dengan Bapak Ibu sekalian dalam suasana Natal dan Tahun Baru. Tentunya dalam konteksnya pertemuan persekutuan kita tidak cocok kalau kita bermuram mukanya. Dan kita juga dalam suasana sukacita, kita tetap bersukacita walaupun beban ada. Tetapi di dalam kita mempunyai pengharapan bagi Tuhan yang setia. Kita tetap percaya bahwa Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Mari kita membuka firman Tuhan dan di HP ada. Saya ingin kita membuka firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 11 ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Ulangan pasal 11 ayat 11 dan 12. Saya baca bagi kita. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah,
yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, maka Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Dari dua ayat ini kita membangun sebuah tema janji penyertaan Tuhan di tahun yang baru. Dia memberikan hujan sepanjang tahun dan Dia mengawasi kita dari awal sampai akhir tahun. Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah melewati tahun yang lama penuh dengan kenangannya. Saya percaya bahwa sepanjang tahun yang lama kita ada kenangan yang manis, ada juga kenangan yang pahit dalam tanda kutip. Walaupun di dalam kehidupan Kristus itu sebenarnya tidak ada rancangan Tuhan yang jelek, yang buruk. Dan kita hari ini kita memasuki tahun yang baru dengan penuh kemisteriusannya. Kenapa saya mengatakan misterius? Karena kita tidak bisa memastikan di tahun yang sedang kita jalani ini, kita tidak bisa memastikan apa yang terjadi hari esok pada diri kita, pada keluarga kita, pada lingkungan kita, pada pekerjaan kita, pada pelayanan kita, pada gereja kita, pada usaha kita. Kita tidak bisa memastikan bagaimana, apakah kita di tahun yang lama, di tahun yang baru ini kita tersenyum, apakah kita menangis, kita bersuka cita atau berduka cita, kita tidak tahu. Namun demikian dari ketidaktahuan kita, kita harus percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita di tahun yang baru ini, percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita. Kenapa saya berani berkata demikian? Karena kita sudah melewati tahun yang lama dan kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Kalau Dia sudah menyertai perjalanan hidup kita, keluarga kita di tahun yang baru, tahun yang lama, saya memiliki sebuah keyakinan bahwa Tuhan yang baik itu, Tuhan yang kita percaya itu, kasih-Nya tidak pernah berubah. Dia akan memelihara hidup kita, Dia akan menyertai kita, karena ada janjinya tadi bahwa Dia menjaga kita, mengawasi hidup kita dari awal sampai akhir tahun. Tuhan memelihara hidup kita, Tuhan yang menolong kita dalam segala kesulitan hidup kita, dan Tuhan memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan kita. Itulah yang memang kita harus percaya di awal tahun baru ini. Itulah sebabnya jemaat Tuhan atau saudara-saudara yang ada pada saat ini, saya mau mengajak kita, mari kita menjadikan tahun yang baru ini yang sedang kita jalani ini sebagai tahun-tahun kemenangan, sebagai tahun-tahun sukacita, sebagai tahun penggenapan visi Tuhan dalam keluarga kita, dalam pribadi kita, sehingga doa-doa kita yang belum terjawab oleh Tuhan di tahun yang lama akan dijawab di tahun yang baru ini. Itulah yang memang kita harus percaya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tema kita tadi janji penyertaan Tuhan di tahun yang baru. Ini sebenarnya bukan sekedar menyenangkan telinga untuk mendengar, bukan, tetapi karena kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna dan tidak pernah berakhir. Oleh karena itu, saudara sekasih Tuhan, jangan kita salah mengerti juga. Meskipun sudah ada janji itu, bahwa janji penyertaan Tuhan, Tuhan menyertai kita di tahun yang baru nanti. Tetapi jangan salah, penyertaan Tuhan itu Immanuel. Tuhan tidak menyertai kita kalau sepanjang tahun ini yang kita pikirkan adalah hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat. Tuhan tidak akan menyertai kita. Tuhan menyertai kita di tahun yang baru apabila yang kita pikirkan, apabila yang kita perkatakan, apabila yang kita perlu buat adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita sembarang bilang, oh Immanuel Allah beserta saya, walaupun saya jahat, nggak apa-apa, bukan begitu. Jadi kalau kita berkata, Tuhan menyertai saya di tahun yang baru, maka sarannya adalah kita harus berpikir benar, kita harus berkata benar, kita harus bekerja benar. Maka kita bisa menikmati pemeliharaan Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan kita di dua ayat ini, saya lebih senang dua kata kunci kalau Bapak Ibu memperhatikan kedua ayat ini.
Hanya kadang-kadang kalau membaca lewat saja begitu. Tetapi ada dua kata kunci di dua ayat itu. Yang pertama perhatikan kata kunci itu di ayat 12, yaitu kata dipelihara dan mengawasi. Ini janji. Tuhan memelihara dan Tuhan mengawasi. Kata-kata itu, kedua kata itu adalah memberikan kepada kita kepastian bahwa Tuhan memelihara dan Tuhan menyertai kita. Nah, kalau Tuhan yang menyertai kita, maka disitulah bisa kita mengalami hidup yang nyaman dan aman. Hanya saja kadang-kadang pemahaman kita tentang hidup yang aman dan nyaman berbeda dengan konsep Tuhan dan konsep kebenaran firman. Kebanyakan orang dibilang nyaman kalau memang dia sudah memiliki segala sesuatu. Ada teman saya bilang kalau banyak lembaran yang merah-merah di dompetnya, darahnya normal. Tapi kalau nggak ada yang merah, kalau hanya satu lembar itu yang biru-biru itu katanya darah tinggi melulu. Nah ini konsep-konsep yang berbeda dengan firman Tuhan, dengan konsep dunia memahami yang rasanya rasa nyaman. Nah kalau memang saya katakan di sini bahwa kalau Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang mengawasi kita, bukan berarti kenyamanan yang kita miliki itu kenyamanan yang sesuai dengan keinginan manusia, karena kenyamanan manusia itu cenderung pada keegoisan. Tetapi kalau kenyamanan yang dijamin Tuhan itu sesungguhnya lebih kepada ketentraman jiwa kita. Walaupun misalnya banyak iuran, banyak kredit yang belum terlunaskan, tetapi kalau kita memiliki kenyamanan yang sejati itu, bisa kita tidur ngorok. Kenapa? Karena ada damai sejahtera yang Tuhan berikan. Jadi apapun sebenarnya keadaan kita, seandainya ada Yesus, damai sejahtera di hati, no problem. Ya, ada seorang filsuf berkata kalau Yesus itu ada di neraka, maka neraka pun bisa menjadi surga. Kalau ada Yesus di neraka, saya mau ke dalam neraka. Kenapa? Karena ada Yesus. Nah, pastikan saudara di tahun yang baru ini adalah Yesus ada di hati. Kalau ada Yesus di hati, kesembuhan, sukacita, damai sejahtera itu menjadi bagian kita. Amin. Itu bukan janji-janji manusia. Tuhan berkata demikian, aku melihara, aku mengawasi dari awal sampai akhir tahun. Karena kita sudah membuktikan di tahun yang lama ini, saya sendiri sudah membuktikan demikian. Dan saya rasa juga Bapak Ibu ada pengalaman yang baik di dalam tahun yang lama ini. Ada seorang komponis di Inggris, tapi sudah lama sekali, tahun 1828. Dia dalam kondisi yang tidak nyaman secara lahiriah, secara fisik, tetapi dia menciptakan sebuah lagu yang namanya Horatio Spafford, menciptakan sebuah lagu yang syairnya, tapi mungkin beberapa orang saya tahu ada yang tahu lagu ini. Dia menciptakan lagu ini. Sewaktu hidupku tenang dan aman, ataupun susah menimpa, dimanapun Tuhan yang menuntun, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Padahal sebenarnya itu sedang ada masalah. Waktu dia menciptakan lagu itu, orang ini sedang ada masalah besar. Tetapi dia berkata nyamalah, nyamalah Tuhan. Kenapa? Karena dia mendapatkan rahasia. Kenyamanan yang dimaksudkan bukan kenyamanan fasilitas yang ada di sekitar, tetapi kenyamanan yang ada Yesus di hati. Amin. Saudara dikasih Tuhan, saya mendorong kita untuk memiliki sebuah pemahaman dan konsep yang benar tentang hidup di dalam mengiring Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup kita itu adalah lepas daripada segala problem dunia. Justru kita hadir di tengah-tengah dunia ini seperti domba di tengah-tengah serigala. Dan bukan tidak mungkin nanti di tahun yang baru ini ada banyak pergumulan, persoalan dalam rumah tangga Bapak Ibu sekalian. Tapi peganglah janji Tuhan bahwa Tuhan memelihara dan Tuhan mengawasi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, lalu apa yang harus kita lakukan? Kan ada janji Tuhan ini, ada pemeliharaannya ini, dia mengawasi ini. Nah kalau itu yang terjadi, apa
apa yang kita lakukan di tahun yang baru ini supaya kita bisa menikmati kehidupan yang dipelihara oleh Tuhan, sehingga ada rasa nyaman dan ada rasa aman. Apa yang harus kita lakukan? Saya catat beberapa hal dan Bapak Ibu bisa menambahkan yang lain berdasarkan firman Tuhan yang kita renungkan. Yang pertama adalah hati-hati dalam mengambil keputusan. Di tahun yang baru ini, hati-hati mengambil keputusan. Baik keputusan pribadi maupun keputusan dalam rumah tangga. Banyak masalah yang terjadi dalam hidup kita karena kita salah mengambil keputusan. Ada temanku dulu, sewaktu saya di kantor, ada gara-gara clash dengan atasannya, padahal dia sudah mampan, sudah memiliki jabatan yang bagus sekali, fasilitas ada, tetapi hanya karena memang clash sedikit, menurut saya itu tidak bisa mengambil keputusan seperti itu. Lalu karena sakit hati dia keluar. Saya sudah peringati dia karena memang itu teman baik. Berpikir dulu. Lalu nanti kalau sudah keluar dari apakah pas? Yakin bahwa saudara bisa mendapatkan seperti kedudukan sekarang, langsung seperti kedudukan sekarang. Apa nanti kamu mulai dari nol lagi kali? Pasti dari nol, nggak mungkin perusahaan menerima kamu sesuai dengan gajimu sekarang. Kalau sudah mendapatkan sekitar 20 juta lebih sekarang di luar fasilitas, apakah nanti ada perusahaan yang menerima saudara dengan gaji seperti itu begitu kamu masuk? Nggak mungkin. Kamu harus mulai dari nol, tapi dia nekat. Akhirnya apa? Beberapa bulan stres. Sekarang matanya udah keluar. Cerai dengan istri. Kenapa? Karena salah mengambil keputusan. Jangan sampai hal itu terjadi. Meskipun ada janji penyertaan Tuhan, tetapi Tuhan tidak menciptakan kita seperti robot. Kita mempunyai free will, kita mempunyai kehendak bebas. Maka jangan sampai kita salah menggunakan kehendak bebas kita dengan mengambil keputusan-keputusan yang salah. Terutama anak-anak muda. Sering-sering saya menasihati anak-anak muda. Ada banyak orang yang memang salah memilih pasangan hidup. Ada banyak anak-anak muda yang terjebak hanya bukan oleh karena walaupun, tetapi hanya oleh karena, tetapi bukan walaupun. Kalau oleh karena itu hanya karena perasaan, hanya karena bapaknya kaya, hanya karena ini. Akhirnya apa? Dia mengambil keputusan dan ceritanya perjalanannya panjang. Bagi anak-anak muda di sini di tahun yang depan ini hati-hati, ya. Hati-hati mengambil keputusan. Karena setiap keputusan yang kita ambil ada konsekuensi yang menyertai. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Kalau memang keputusan kita salah, maka yang kita petik nanti adalah salah. Dan kalau keputusan kita di tahun yang baru ini, keputusan yang benar dan baik, maka kita juga menuai yang baik. Sekali lagi, apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Jadi yang pertama, di dalam menjalani tahun yang baru, supaya kita menikmati penyertaan Tuhan, pengawasan Tuhan, hati-hati dalam mengambil keputusan. Selain daripada hati-hati mengambil keputusan, apa yang perlu kita lakukan di tahun yang baru ini supaya kita bisa nyaman dan aman? Yang kedua adalah hati-hati mengeluarkan perkataan. Ini bukan berdasarkan saya, karena di ayat 16 ini di bacaan kita itu ada. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpan dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada. Nah, teruskan lagi. Jadi hati-hati dalam mengambil keputusan. Yang kedua, hati-hati dalam mengeluarkan perkataan. Ya, kata-kata bijak berkata, nggak tahu kalau bapak-bapak sudah pernah mendengarkan kata-kata ini. Dia berkata bahwa mulutmu harimau. Iya kan? Kalau kita sudah pernah mendengarkan itu, tapi kita hanya dengar aja, kita tidak berhasil mempraktikannya dalam hidup kita. Kenapa? Dalam praktiknya gaya hidup atau pergaulan kita banyak sekali orang-orang yang tersakiti. Teman-teman kita banyak sekali orang-orang yang clash hanya oleh karena perkataan. Saya berharap dalam persekutuan Kali Pusat Rohania
Biarlah di tahun yang baru ini mulut kita semua menjadi mulut manis yang penuh dengan berkat. Amin. Supaya nyaman, dalam persekutuan itu nyaman. Teduh gitu loh. Kalau kita ngomong, saya senang teduh sekali. Kalau saya ngomong dengan bapak ini, dengan ibu ini, saya senang teduh sekali. Artinya apa? Mulut kita menjadi mulut manis yang penuh berkat. Bukan berarti mulut manis itu membumbuhi nanti dengan madu-madu atau gula di gigi. Ya, nanti kalau tidur kesemutan bukan. Tapi kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memotivasi, itulah yang membuat kita, perkataan kita itu manis. Jadi hati-hati dalam mengeluarkan. Ada banyak orang dalam hidupnya tidak nyaman oleh karena mulutnya jahat, oleh karena mengeluarkan perkataan sembarang, sembrono aja, tidak ada filter. Kata-katanya banyak menyakiti orang. Maka sekali lagi saya berharap semua kita yang hadir pada sore hari ini, biarlah di tahun yang baru ini, sebagai wujud kesadaran kita bahwa Tuhan beserta dengan kita, marilah menjadikan mulut kita menjadi mulut manis yang menjadi berkah. Dimanapun saudara berada, baik itu di rumah, di tetangga, di persekutuan, apalagi di gereja kan ada Roh Kudus, dan tetap kita mengatakan, ya menunjukkan kita hadir sebagai tumbung di sana. Hadir sebagai tumbung itu kesejukan, membawa kenyamanan di sana, membawa berkah di sana. Yang ketiga, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Tadi yang pertama adalah hati-hati mengambil keputusan. Yang kedua, hati-hati dalam mengeluarkan perkataan. Yang ketiga, di tahun yang baru ini, hati-hati menggunakan keuangan. Sering-sering rumah tangga kacau dan berantem oleh karena uang. Hati-hati. Saya sempat baca di TikTok KDRT. Yang bayangan saya dulu KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga, tetapi bukan. Di situ dikatakan KDRT itu kurang duit, ribut terus. Iya, kurang duit, ribut terus. KDRT. Jadi banyak orang yang ribut di keluarga oleh karena duit. Tapi saya berharap tidak ada di sini, tidak ada di orang Nias, tidak ada. Di orang Mata tidak ada. Ada. Saya yakin itu kenapa? Karena alasan saya semuanya. Karena kita anak-anak Tuhan. Tapi di luar sana ada banyak pengalaman saya. Saya 15 tahun di konseling. Banyak sekali pengalaman saya tentang itu. Keributan rumah tangga itu. Di dalam 15 tahun pengalaman saya di dalam keluarga yang konseling itu, 65% masalahnya rumah tangga. Dan diperas lagi, ujungnya adalah masalah ekonomi. Tadinya begitu mereka menikah bagus ekonomi, tetapi begitu bangkrut usaha, mulai ada tuntutan. Tadi kalau awal-awalnya I love you, sekarang lama-lama tuntutan lebih banyak. Kalau tuntutan lebih banyak dalam rumah tangga, hati-hati, jawabannya keributan. Ingat itu, saya bukan menakut-nakuti. Saya bukan menakut-nakuti. Tetapi kalau ribut terus, tuntutan lebih banyak, kasihnya semakin sirna. Kenapa terjadi kedinginan atau suasana yang dingin di dalam rumah tangga? Karena banyak sekali kata-kata yang menggoreskan hati pasangannya, sehingga kasih yang ada di dalam hati di pasangan itu ditutup oleh rasa kebencian. Bertumpu-tumpu itu kebencian sehingga kasihnya hilang. Maka itulah yang dikatakan hilang kasih di dalam rumah tangga. Dan pemicunya sebenarnya salah satunya yang paling besar adalah masalah keuangan. Ya. Maka di tahun depan ini saya berharap kita bersyukur apa ada. Firman Tuhan mengajarkan kita bersyukurlah dengan apa yang ada. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Siapa sih yang tidak mau kaya? Siapa yang tidak mau banyak duit? Tetapi sadarlah dan berpikir normal aja. Kalau gaji suami hanya sebegitu, ibu-ibu jangan terlalu banyak tuntutannya kalau pulang. Mana duitnya? Kamu bawa, jangan heran. Kalau nanti malam-malam
Pagi bangun, suami bawa tali, naik di atas dia. Bunuh diri. Kan stres, banyak tuntutan kan. Sementara masa dia suruh mencuri, dan itu kenapa banyak korupsi Bapak? Maaf ya Pak, ada Bapak di sini. Kenapa banyak korupsi? Karena tuntutan. Kalau kejepit itu suami, dia berpikir, oh, kalau begitu saya bawa aja lah komputer kantor ini sana. Saya uangkan demi menyenangkan keduanya. Saya buat bicara fakta, ada orang-orang yang saya layani demikian. Nah, di tahun yang baru ini kita berpikir firman Tuhan aja, jangan macam-macam. Ya, kalau kita minta kalau berdoa setiap malam, setiap kali kita berdoa itu apa? Makanan kami, berikanlah kepada kami makanan kami. Kita lebih daripada itu, hidup kita tidak nyaman dan tidak aman. Nah, kalau dia lebih dari harus. Ingat, kepada yang banyak diberi banyak dituntut. Harus banyak memberi. Satu aja bilang ya, bukan saya. Memberi. Harus banyak memberi karena udah banyak diberi oleh Tuhan kan. Firman Tuhan kan begini, kepada lebih banyak diberi banyak dituntut, kan gitu kan? Iya. Artinya apa? Banyak tanggungannya, banyak tanggung jawabnya. Nggak mungkin dong kalau gajinya 100 juta masa persepahannya 2.000. Ya kan ibu, pernah ibu Bula bilang begitu, malu-maluin. Jadi sesuai lah, gitu kan? Jadi kalau gajinya 2 juta ya, kalau 2.000 main kan itu. Iya kan? Tapi kalau penghasilannya udah setiap bulan itu 100 juta, aduh, kasihan. Emon. Masa hanya 2.000? Kasihan. Ya. Jadi, ya, berpikir sederhana aja. Jadi, di tahun yang baru ini hati-hatilah mengelola Tuhan. Terutama ibu-ibu, apa yang Tuhan sudah berikan dimanage dengan baik, menjadi korban kemuliaan Tuhan. Kalau ada kurang-kurangnya ya dibicarakan dengan baik-baik. Toh juga berantem juga, kirim-kirim bertayangan garpu tertancap di dinding. Wih, kalau nggak ada duit juga ya nggak ada lah, ya kan? Biar berantem juga 40 hari 40 malam. Ya nggak ada, bagusan sering aja gitu. Pak, ini Pak, jualan ini kurang terlalu gitu ya. Sudah lama kita berdoa aja lah, gitu ya. Berdoa. Tahu ada yang mentopi itu. Halo Pak, apa kabar? Oh iya, saya bayar utang saya yang dulu Pak. Udah saya lupakan itu 15 tahun yang lalu. Ya saya bayar, saya sudah diberkati Tuhan. Udah kan tertutup kan. Ada cara Tuhan. Hanya kita batasi dengan pikiran kita yang sempit ini. Kenapa saya berkata demikian? Saya sudah mengalami loh. Saya sudah mengalami. Dan Bapak Ibu pasti sudah mengalami. Ada banyak pergumulan, ada persoalan di tahun ini. Bapak sudah melewatinya semua. Makanya saya senang sekali tadi nyanyi Iren. Kalau tadi Iren itu saya mau nyanyikan tadi lagu ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita setiap musim hidup kita? Amin. Kalau begitu kenapa khawatir dalam hidup ini? Lakukan yang sudah menjadi tanggung jawab. Tuhan melakukan lebih daripada itu. Ya. Jadi yang pertama tadi adalah hati-hati mengambil keputusan. Kedua, hati-hati mengeluarkan perkataan. Yang ketiga, hati-hati mengelola keuangan. Yang terakhir adalah hati-hati jangan sampai melupakan kebaikan Tuhan. Sering-sering kita melupakan kebaikan Tuhan. Jangankan kepada Tuhan, kepada orang saja pun kita melupakan. Padahal kita dituntut hargailah orang-orang yang telah berjasa kepada kita. Siapa yang berjasa dekat dengan kita? Siapa? Orang tua kita. Makanya firman Tuhan berkata, hormatilah ayah dan ibu. Dalam pengertian bahasa asli sebenarnya itu hati-hati. Hormatilah orang yang telah berjasa dalam hidup. Kalau kita tidak bisa menghargai kebaikan orang yang kita lihat, tidak bisa kita menghargai kebaikan Tuhan. Bagaimana mungkin kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sementara kita tidak bisa mempraktikkan kasih kepada sesama. Hanya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari di tahun yang baru ini
yang sedang kita jalani ini, jangan hanya mata kita tertuju pada keterbatasan kita, tertuju pada kekurangan kita, tetapi mari kita melihat Tuhan yang berjanji kepada kita. Aku akan menyertai engkau di setiap musim. Mengapa kita perlu hati-hati? Di ayat 12 tadi dikatakan, Tuhan mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Ingat itu ya. Kita di rumah, kita bekerja, kita di kantor, kita di kamar, Tuhan mengawasi kita. Amsal pasal 15 ayat 3 berkata, mata Tuhan ada di segala tempat. Dia mengawasi orang yang berbuat baik dan berbuat jahat. Jadi sepanjang tahun ini, jangan pikir istri tidak kelihatan dengan suami kalau bohong-bohong sedikit. Demikian juga suami di kantor berbuat sesuatu, tetapi kita pikir bahwa istri tidak. Boleh saja kita membohongi orang, boleh saja kita pintar-pintar menyembunyikan sesuatu, tetapi mungkinkah kita akan berbohong kepada Tuhan yang berkata, Dia mengawasi orang berbuat baik, maka Tuhan ada di segala tempat. Jalan orang yang menjaga jalan pikirannya, menjaga langkah-langkahnya, maka saya dapat pastikan bahwa hari-hari ke depan kita penuh dengan kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang memelihara hidup kita, Tuhan yang mengawasi dari awal sampai akhir tahun. Untuk apa kita khawatir? Untuk apa kita takut di dalam menjalani kehidupan ini? Mari terus bersama Tuhan. Awalilah tahun ini dengan sebuah harapan baru, bahwa semua pintu-pintu yang telah tertutup selama ini di tahun yang lama, semua pintu-pintu yang telah tertutup, doa-doa kita yang telah tertutup, apakah itu pintu berkat, pintu kesembuhan, pintu pengampunan, dan segala bentuk pintu-pintu yang tertutup di tahun yang baru ini akan dibukakan dalam nama Yesus. Amin. 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 Yesus memberkati. Mari kita berdoa.